Pemirsa, indeks harga saham gabungan dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Insan, pada pagi ini indeks harga saham gabungan sempat melemah hingga 2%. Apakah saat ini sudah terlihat bagaimana pergeseran investor dari aset beresiko menjadi aset yang lebih aman? Baik, kami coba untuk kembali menyapa rekan kami di Bursa Efek Indonesia. Ada rekan kami Insan Suwardi yang akan melaporkan langsung dari BEI. Insan, pada pagi ini indeks harga saham gabungan sempat turun 2%. Hingga saat ini bagaimana perkembangannya? Apakah sudah mulai terlihat bagaimana pergeseran pasar, terutama dari sisi investor, dari aset beresiko menuju aset yang lebih aman? Ya, Jessica, sebelumnya mohon maaf atas kendala yang terjadi. Namun kami sampaikan sampai dengan saat ini setelah perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat ini pergerakan ataupun performa IHSG masih mengalami koreksi. Selengkapnya Jessica kita akan lihat dari papan Bursa Efek Indonesia yang ada di belakang saya, di mana pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih 1 jam setelah dibuka perdagangan, IHSG masih mengalami koreksi 1,35% atau setara 111 basis poin dan telah membuka nilai transaksi sekitar 11,1 triliun rupiah. Menarik Jessica, apabila membicarakan mengenai pertanyaan Anda apakah sudah terlihat terkait bagaimana pergerakan dari para pelaku pasar ataupun investor yang mulai mengalihkan aset-aset mereka atau cenderung melakukan polaris off untuk menghindari sejumlah aset dari emerging market untuk menuju sejumlah aset safe haven. Jessica, kalau kita lihat misalnya kami pantau dari pergerakan IHSG pada pagi hari ini khususnya untuk top gainers ataupun 5 emiten yang saat ini cenderung menjadi pilihan favorit para investor, kami melihat seperti pergerakan dari emiten di sektor energi ini masih cenderung kompak mengalami penguatan ataupun berada di zona hijau. Tak lepas dari itu, aset-aset berharga atau aset-aset aman seperti safe haven, contohnya emas, ini juga terlihat dari performa ataupun penguatan kinerja emiten dari Antam atau ANTM dengan kode emitennya ini juga terlihat mengalami penguatan pada perdagangan 1 jam sampai dengan saat ini. Misalnya Jessica, kalau kami pantau dari laman pemantauan untuk pergerakan emiten dari kode ANTM atau Antam misalnya saat ini mengalami penguatan 4,14% untuk menanggapi dari bagaimana dinamika ketegangan konflik bersenjata yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Jessica, kalau kita lihat dari papan Bursa Efek Indonesia saat ini berada di top gainers, misalnya kami lihat dari beberapa emiten yang saat ini masih menjadi 5 favorit pilihan para investor, beberapa di antaranya memang kami pantau cenderung berada di sektor energi. Namun menarik Jessica, kalau kami lakukan konfirmasi kepada para analis, misalnya dari founder Stock Now ID, Hendra Wardana, yang menilai dari pergerakan IHSG ini masih akan cenderung dalam tekanan melihat konflik ataupun ketegangan global yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Namun khususnya ia melihat ini menjadi sebuah potensi untuk sektor energi untuk jangka pendek, khususnya bergerak pada perusahaan yang bergerak pada sektor hulu migas ataupun emiten yang berbasis pada jasa penunjang energi. Memang saat kami pantau pergerakan dari IHSG setelah dibuka pukul 9, satu sektor yang saat ini masih mengalami kami koreksi, beberapa sektor yang saat ini masih mengalami penguatan. Salah satunya kami melihat dari secara sektoral ada di kode IDX Energy, di mana saat ini menguat 1,87%. Namun dari sektor sisanya ini masih cenderung mengalami koreksi. Nah Jessica, tidak hanya itu, saat kami juga tanyakan terkait bagaimana dengan potensi dari sejumlah aset-aset ataupun juga komoditas seperti harga minyak global ini juga turut mengalami kenaikan harga. Saat kami pantau misalnya dari harga minyak Brent maupun WTI, ini dari pantauan kami memang seluruhnya masih cenderung mengalami penguatan seiring dengan bagaimana kekhawatiran dari para pelaku pasar terkait dengan dinamika yang terjadi, khususnya kalau kita lihat dari parlemen Iran ini juga mendukung langkah pemerintah untuk melakukan penutupan dari Selat Hormuz yang menjadi salah satu lokasi jalur perdagangan dunia khususnya untuk pergerakan dari minyak global. Kami kembalikan kepada Anda, Jessica. Ya, Insan, lalu bagaimana jika dibandingkan dengan emerging market lainnya? Apakah sama-sama mengalami penurunan ataupun pelemahan pada pagi hari ini? Ya Jessica, kalau kami lihat secara global, kami koreksi secara regional misalnya dari beberapa pergerakan
bursa dari sejumlah regional kami lihat memang cenderung variatif. Namun saat kami lihat saat ini tidak hanya dari indeks Indonesia ataupun IHSG yang cenderung mengalami koreksi, saat ini berada di 1,43%. Saat ini kami lihat misalnya dari beberapa pasar modal dari sejumlah negara tetangga, misalnya dari pergerakan dari KOSPI ataupun KOSPI 200 ini juga mengalami pelemahan, maupun juga tak lepas dari Wall Street misalnya dari Bursa Amerika Serikat ini juga ketiga indeks seluruhnya kompak masih mengalami koreksi sampai dengan penutupan kemarin, di mana untuk Dow Jones melemah 1,05%, dan S&P 500 melemah 0,43% dan Nasdaq melemah 0,92%. Meski begitu Jessica, kalau kami juga lakukan konfirmasi kepada pengamat ataupun analis dari founder Stocknow ID Hendra Wardana pun menyebutkan memang tekanan ini masih akan cenderung dipantau oleh para pelaku investor, khususnya kalau kami kembalikan lagi dari pasar modal Indonesia yang memperkirakan pergerakan IHSG masih akan bergerak di titik support di 8.133 sampai dengan titik resisten di 8.300. Tentu ini masih kita nantikan bagaimana apakah terkait dengan pandangan sejumlah analis yang menjadi salah satunya potensi dari pergerakan emiten yang bergerak di sektor energi, apakah akan mampu menunjang ataupun mengangkat performa IHSG sepanjang perdagangan di hari ini. Untuk sementara demikian, Jessica. Insan, pada pagi ini apakah masih mengalami capital outflow atau sudah ada investor yang masih mencatatkan capital inflow? Ya Jessica, kalau kami pantau memang catatan bagaimana pergerakan dari arus modal baik khususnya dari asing saat kami lihat dari platform resmi dari PT Bursa Efek Indonesia dari IDX Mobile untuk data yang diupdate terakhir pada tanggal 27 Februari 2026 atau akhir hari perdagangan pada bulan lalu, karena mengingat pada hari ini kami masih belum mendapatkan update terakhir, memang sudah terjadinya arus modal keluar asing khususnya saat kami pantau, di mana dari foreign buy ini tercatat sekitar 23 triliun dan sedangkan foreign sale ini tercatat di 23 triliun 696 miliar. Jadinya ini artinya memang dari net foreign sale atau terjadinya arus modal keluar dari asing ini tercatat kurang lebih ada sekitar 696 miliar untuk data per 27 Februari 2026. Tentu akan kami berikan informasi terbaru pada Anda, Jessica dan juga pemirsa, bagaimana pergerakan khususnya dari arus modal asing, mengingat kondisi seperti ini akan menjadi potensi untuk risk off ataupun menghindari sejumlah aset-aset dari emerging market untuk perpindahan ataupun arus modal keluar asing, menghindari pasar modal, salah satunya pasar modal Indonesia, apakah asing masih akan cenderung bisa masuk ataupun masih akan meneruskan arus modal keluar dari pasar modal Indonesia. Jessica. Terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.